Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Migdata Serakdiskula dengan NIM S1S1 24041. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kode Python Q implementation. Yang dimana kode ini itu masih termasuk dari materi stack Q dan the key. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai materi Stack dan The Key itu ada di video sebelumnya. Nah, di situ teman-teman bisa nonton. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, yang saya akan jelaskan saja itu mengenai kode Python Q implementation. Nah, jadi nanti di sini kita akan mencoba dulu untuk kode awal yang ada di file PDF ini. Nah, mulai dari membuat kelas array Q sampai melihat hasil runningnya, hasil kodenya, yang akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita sudah mencoba kode awalnya dan sudah melihat hasilnya, nanti kita akan mencoba lagi untuk menghilangkan none yang ada pada output kode awal di PDF ini. Nah, supaya nanti nilai none pada outputnya ini akan hilang dari representasi antrean, sehingga hanya elemen yang aktif saja yang akan ditampilkan secara berurutan. Nah, mungkin langsung saja kita coba praktekkan atau kita akan mencoba dulu kode awalnya. Oke, jadi yang pertama, di sini kita akan membuat kelas array Q. Nah ini. Kelas array Q. Nah, jadi kode ini itu untuk mendefinisikan sebuah kelas baru yang bernama array Q yang merepresentasikan struktur data Q atau antrian. Kemudian kita lanjut ke default. Ini huruf besar semua. Default capacity sama dengan 5. Nah, jadi kode default capacity sama dengan 5 ini dia itu untuk menetapkan konstanta kapasitas awal default dari antrian kita sebesar 5 slot. Nah, di sini dipilih angka 5 sebagai kapasitas awal yang sedang atau moderat. Berikutnya kita mengetikkan dev init dalam kurung self. Nah, jadi kode ini itu untuk mendefinisikan constructor init. Nah, yang dimana fungsinya ini dia akan otomatis dipanggil pertama kali ketika kita membuat objek antrian baru dari kelas ini. Kemudian kita lanjut self data sama dengan known dikali eh oh ini salah dikali array q titik default capacity. Nah, kemudian yang kode self data known kali array q default capacity ini dia itu untuk membuat list internal yang bernama self data. Nah, yang berisi nilai known sebanyak default capacity. Yang dimana default capacity-nya itu dia berisi 5 slot. Nah, jadi nanti known-nya itu akan sebanyak 5 kali. Kemudian berikutnya itu ada self titik size sama dengan 0. Nah, jadi kode self titik. Oh, ini ada underscore-nya, sorry. Ini ada underscore-nya. Iya, ini juga ada underscore-nya. Kita coba lihat dulu. Oke, jadi kode baris ketujuh yang self titik underscore size sama dengan 0 ini, dia itu untuk membuat variabel self titik underscore size dan mengisinya dengan nilai awal 0, yang dimana variabel ini dia itu berfungsi melacak jumlah data aktual yang sedang ada dalam antrian kita. Kemudian yang berikutnya itu ada self titik underscore from sama sama dengan 0. Ini, ah, dah.
Nah, yang berikutnya itu ada self titik underscore front sama dengan nol. Di mana di sini kita eh, membuat variabel self titik underscore front dengan nilai awal nol. Yang dimana variabel ini dia bertindak sebagai petunjuk indeks atau pointer dari elemen yang berada di paling depan antrian kita. Nah, yang berikutnya kita membuat def underscore dua kali, len, kemudian underscore dua kali lagi, baru self. Nah, jadi baris kesembilan ini dia bertujuan untuk mendefinisikan metode khusus len agar pengguna bisa memanggil fungsi bawaan len key di Python untuk memeriksa jumlah data dalam antrian secara langsung. Nah, berikutnya di situ tinggal return self titik underscore size. Nah, yang dimana kode ini, yang baris ke-10 ini, dia itu untuk mengembalikan nilai dari variabel self titik underscore size kepada pemanggil, yaitu fungsi len. Oke, berikutnya itu ada def is underscore empty self, yang dimana baris ke-12 ini def is empty self. Dia itu untuk mendefinisikan fungsi is empty yang bertugas memeriksa apakah antrian kita saat ini kosong atau tidak. Nah, berikutnya itu return self titik underscore size sama dengan nol. Nah, yang dimana kode ini dia itu untuk mengembalikan nilai true jika variabel ukuran antrian self titik underscore size bernilai nol dan mengembalikan false jika antrean berisi data. Oke, berikutnya itu dia ada def, oh sorry, def first self. Oke, nah ini singkat saja. Oke, yang berikutnya itu ada def first dalam kurung self, yang dimana kode ini dia itu untuk mendefinisikan fungsi first yang bertugas mengintip elemen terdepan dari antrean kita tanpa menghapusnya dari antrean. Oke, yang berikutnya itu ada if self titik is underscore empty. Nah, baris ke-16 ini dia itu berfungsi untuk mendeteksi apakah antrean kosong sebelum mengakses data terdepan. Nah, berikutnya itu ada rise empty empty queue is oh ini pakai nah itu saja. Oke. Nah, jadi baris yang ke-17 yang ini rise empty queue is empty. Dia itu kodenya ini dia itu untuk melempar error empty jika terbukti antreannya itu kosong. Nah, sehingga programnya itu tidak error di bagian dalam sistem secara tidak terduga. Nah, kemudian berikutnya itu ada return yang sejajar dengan if. Return self data. Mana nih? Return self titik underscore data Kurawa kurung siku self front. Nah, jadi baris kode yang ke-19 return self titik underscore data self titik underscore front. Dia ini untuk mengambil dan mengembalikan data yang berada di list internal self titik underscore data pada indeks pointer depan self titik underscore front. Oke, kita lanjut. Ini kita pindahkan dulu ke slide berikutnya. Nah, di sini kode berikutnya itu ada def the key. Ini kan. DQE. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada def the key self. Nah, yang dimana dia ini untuk mendefinisikan fungsi the key
yang bertugas untuk mengeluarkan atau menghapus sekaligus mengembalikan data terdepan dari antrian. Dia ini mengikuti aturan FIFO atau first in, first out. Yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar nanti. Oke, yang berikutnya itu ada if self titik under titik is dulu baru empty, kemudian tanda kurung itu kemudian titik dua. Nah, baris yang ke-22 ini dia itu untuk mengecek apakah antrian kosong sebelum kita melakukan penghapusan elemen. Kemudian dia rise lagi sama seperti baris ke-18 tadi ini. Rise empty key is empty. Kemudian kita lanjut saja ke answer. Answer sama dengan self data self phone. Oke. Nah, jadi baris yang ke-24 yang ini, yang answer sama dengan self titik underscore data self titik underscore front, dia itu untuk mengambil elemen terdepan di indeks self titik underscore front, lalu menyimpannya sementara di variabel lokal bernama answer. Oke, berikutnya itu ada self titik underscore data self phone known. Nah, baris yang ke-25 ini dia itu untuk mengubah isi slot terdepan yang baru dikeluarkan tadi menjadi known. Nah, mengapa kita isi dengan known? Tujuannya adalah membantu gerbang collection di Python agar menghapus referensi memori terhadap objek tersebut. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, berikutnya itu abis known dia ada self titik underscore front. Aduh. Nah, yang ini, yang di baris 26 yang ini, self titik underscore front, dalam kurung self titik underscore front tambah satu, kemudian ada persen atau modulus, kemudian len self titik underscore data. Nah, kode ini yang baris 26 ini, dia itu untuk menggeser indeks depan self titik underscore front ke kanan sebanyak satu langkah. Nah, di sini kita menggunakan operator modulus atau persen seperti ini dengan panjang list agar indeksnya sirkular atau melingkar. Nah, jika pointer depan mencapai akhir indeks list, ia akan melingkar kembali ke indeks 0. Oke, berikutnya itu ada self titik underscore size kurang sama dengan satu. Nah, jadi yang di baris 27 ini dia itu untuk mengurangi jumlah elemen aktual antrian self titik underscore size sebanyak satu karena satu elemen telah berhasil dikeluarkan. Kemudian terakhir itu ada return answer. Nah, kalau return answer ini dia itu untuk mengembalikan data elemen terdepan yang tadi disimpan dalam variabel answer. Oke, berikutnya itu ada def and Q. Kemudian self, koma E. Nah, baris yang ke-30 ini eh dia itu mendefinisikan sorry ini kenapa jadi nah tahu lah tadi kenapa ada itunya. Nah, sorry. Jadi di baris 30 ini def and key dalam kurung self, koma E dia itu untuk mendefinisikan fungsi and key yang menerima parameter E atau elemen baru untuk dimasukkan ke bagian belakang antrean. Habis and key di sini if self titik underscore size sama dengan len self titik underscore data. Nah, jadi
baris yang ke-31 ini, yang if self titik underscore size sama dengan len self titik underscore data, itu untuk memeriksa apakah antrean kita sudah penuh. Nah, jika jumlah elemen aktual self titik underscore size-nya itu sama dengan kapasitas total list atau self titik underscore data, itu berarti tidak ada slot kosong lagi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada self resize dua kali self titik underscore data. Yang dimana kode ini dia itu untuk melipat gandakan kapasitas list internal kita dengan memanggil fungsi pembantu yaitu self titik underscore resize dengan kapasitas baru sebesar dua kali ukuran saat ini. Nah, habis itu self titik underscore resize, kemudian itu dia ada avail self titik underscore prone ditambah self titik underscore size kemudian modulus 1% len self titik underscore data. Nah, yang dimana kode baris 33 ini dia itu untuk menghitung posisi indeks belakang yang tersedia secara sirkular. Nah, rumusnya itu adalah posisi front ditambah ukuran size saat ini kemudian dimodulus dengan kapasitas list. Oke, yang berikutnya itu ada self titik underscore data avail sama dengan Nah, jadi di baris kode yang ke-34 ini dia itu untuk menyimpan elemen baru yaitu tepat pada slot indeks avail yang sudah dihitung tadi. Kemudian ada self titik underscore size plus sama dengan satu yang dimana dia ini untuk menambahkan ukuran data aktual antrian self titik underscore size sebesar satu. Kemudian berikutnya itu ada def underscore resize self koma cap atau cap. Nah, jadi kode baris ke-37 ini dia itu untuk mendefinisikan fungsi private titik underscore resize yang bertugas untuk memindahkan data dari list lama ke list baru yang kapasitasnya lebih besar yaitu cap atau cap nih, CAP. Oke, berikutnya itu ada old sama dengan self titik underscore data yang dimana kode ini dia itu untuk menyimpan list data lama kita secara sementara ke dalam variabel yang bernama old. Kemudian yang berikutnya itu ada self data self titik underscore data known dikali cap yang dimana kode ini kode ke-30 baris ke-39 ini dia itu untuk membuat list baru yang kosong. Nah, dengan kapasitas baru sebesar cap atau CAP ini. Oke, berikutnya di itu ada walk self titik underscore front. Jadi mana kode baris ke-40 ini ke baris ke-40 ini dia ini untuk menyiapkan variabel penelusur indeks walk yang dimulai dari indeks depan lama atau self titik underscore front. Kemudian ada for key in range self titik underscore size yang dimana baris ke-41 ini dia itu untuk melakukan perulangan sebanyak self titik underscore size. Nah, perulangan ini dia itu hanya memproses elemen aktif saja yang ada di antrian lama untuk disalin ke antrian baru. Oke, kenapa terhapus? Kemudian ada berikutnya itu ada self titik underscore data K sama dengan all dalam kurung siku wal. Nah, ini mana baris ke-42 ini itu untuk menyalin data dari indeks wal, indeks indeks wal di antrian lama yaitu antrian old ke indeks K di antrian baru secara berurutan mulai dari indeks 0. Nah, yang berikutnya itu ada walk sama dengan dalam kurung salah satu plus walk eh, kemudian persen line old.
Nah, di mana baris ke-43 ini, dia itu untuk menggeser indeks wall ke elemen berikutnya di list lama secara sirkular. Kemudian yang terakhir itu ada self titik underscore front sama dengan nol. Nah, di mana kode baris ke-44 ini, dia itu eh, untuk mereset penunjuk depan self titik underscore front menjadi indeks nol karena di list baru elemen terdepan sekarang rapi diletakkan di indeks nol. Oke, yang berikutnya itu atau kode terakhir mungkin karena ini uji coba. Dia itu menggunakan def underscore dua kali str self. Yang dimana baris ke-46 ini yang def underscore str underscore self ini dia itu untuk mendefinisikan metode khusus str agar objek kelas ini dapat diubah menjadi representasi string saat dicetak menggunakan perintah print. Nah, yang berikutnya itu dia salah tekan. Dia itu ada return ini join str self data. Hmm. Nah, seperti ini. Nah, baris ke-47 ini yang return dan simbol-simbol seperti inilah pokoknya. Dia itu untuk mengembalikan string representasi antrean dengan menggabungkan tanda kurang lebih seperti ini di kiri dan di kanan dari string list internal self titik underscore data. Nah, kemudian kita akan mencoba di sini. Hmm, kita ikuti saja seperti ini mungkin. Ini berarti di situ dia ada pagar-pagarnya dulu untuk pembatas. Baru Q sama dengan array Q. Kemudian Q5, 5 di sini. Kemudian 7, 9, kemudian berapa ya? Eh, salin saja lah. Habis 9 situ berapa? 92, habis 2, 6 cocok. Terus di situ dia 4, kemudian 1, salah. 1, kemudian terakhir 0. 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0. Kemudian ada print key. Ini tambahin aja di sini. Key ini. Kemudian tanda hmm, nah benar nih. Nah, seperti ini. Kemudian di situ oh ini ada print. Ya lah. Kemudian ada print Q Qlen GTA len key itu ada print
Remove last item. Q titik the key. Ini kita salin saja, baru kita tempel di bawahnya. Use item. Kemudian dia pakai ini. Oke. Q line line key. Oke, mungkin sudah. Di sini ada empty yang udah tahu kenapa merah. Kita coba running, apakah ada error? Oke. Uh, sini dia outputnya agak no banyak koma ya. Oke, kita coba lihat dulu apa penyebabnya. Kemungkinan itu di sini. Ini, nah harusnya itu tambah. Habis tambah, oke ini dikosongkan. Ini jangan pakai koma harusnya. Nah, harusnya seperti ini. Dance of data dan ini terbalik harus sama. Oke, nah kita coba running. Oh, ini ada bekas yang tadi kita hapus dulu. Kayaknya ada error tadi itu. Cuman nggak apa-apa. Kita coba running ulang. Oke, kita coba lihat. Wih, mana nih? Oke, situ Q pertama 5792641 kemudian non. Q lensa 8, remove lost item 5, remove last item 7, kemudian non 92641 non. Kemudian Q length-nya itu 6. Nah, jadi di sini mengapa nilai nonnya itu muncul? Jadi dalam konsep key circular berbasis array, list internal Python self titik underscore data itu dia bertindak sebagai wadah penyimpan fisik yang kapasitasnya bisa lebih besar dari jumlah data antrean yang sesungguhnya. Nah, slot kosong yang belum terisi atau yang datanya sudah dihapus akan berisi non. Makanya di sini setelah di remove last item 5 dan 7-nya dia menjadi non dan no. Seperti itu. Nah, secara konseptual, pengguna luar atau user tidak boleh melihat representasi fisik dari memori ini. Pengguna hanya ingin melihat urutan elemen yang aktif di dalam antrean, dimulai dari data paling depan sampai ke belakang. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk menghilangkan nonnya. Nah, jadi nanti kita akan mengubah fungsi str yang ini pada baris ke 46 sampai 47 yang ini. Nah, di sini kita akan membuat list baru bernama active element menggunakan list comprehension. Mungkin langsung saja ya, biar nggak banyak buang waktu. Oke, di sini kita hapus saja. Kita ketikkan ulang def underscore str underscore self. Nah, yang ini dia masih sama. Oh, dia itu untuk mendefinisikan metode str, yang dimana di sini agar representasi stringnya dari kelas antrian bisa di customize.
atau disesuaikan, customize. Oke, kemudian sini kita akan, di sini kita akan menggunakan active element. Kita coba dulu active underscore elements sama dengan, nah, self titik underscore data, kemudian kita coba dulu begini ya. Ini kemudian resiko self titik underscore front, kemudian di plus sama, di plus i, kemudian persen, mana persen? Persen atau modulus len dalam kurung self titik underscore data. Kemudian sini kita taruhkan for i in range self titik underscore size. Oke, jadi kode yang panjang ini dari active element sama dengan self underscore titik underscore data sampai ke for i in range self titik underscore size. Dia itu di situ kita mengumpulkan data aktif antrian kita dalam sebuah list baru bernama active element. Nah, jadi nanti di situ kita melakukan perulangan sebanyak ukuran aktif, yaitu self titik size. Nah, nanti kita juga mencari indeks fisik dari elemen antrian ke I. Nah, mulai dari posisi depan, yaitu self titik underscore front. Kemudian penggunaan modulus juga di sini, yaitu untuk memastikan kita mengambil data secara melingkar atau sirkular. Nah, nanti itu hasilnya semua slot kosong berisi known. Itu tidak akan ikut diambil karena perulangan kita dibatasi hanya sebanyak self titik underscore size sekali. Nah, kemudian tinggal kita return lagi. Return, kemudian ini, kemudian tanda kurang lebih, kemudian tambah, kemudian istr dalam kurung active element, kemudian ditambah. Nah, ini. Nah, jadi kode ini. Nah, jadi kode ke baris ke-48 ini dia itu untuk mengembalikan representasi string list data aktif tersebut. Yang dimana di sini diapit oleh tanda kurang lebih di kiri dan di kanannya. Seperti itu. Ini apa printnya banyak. Kita coba running saja, mungkin error ini harusnya. Nah, syntax error. Kita coba sini harusnya kita menggunakan yang namanya, oh, sini kurang tanda kurung saja. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini sudah tidak ada error. Kita coba running lagi untuk melihat hasilnya. Apakah nonnya sudah hilang? Oh, di sini atribut error. Kita coba lihat dulu. As, sini kurang underscore. Astagfirullah. Oke, harusnya di sini sudah sesuai semua. Kita coba running lagi.
Nih, tab dulu. Oke. Nah, di sini ya, aduh, nah ya. Nah, di sini untuk kode lamanya, di sini Q pertama 5797926140 known dan known. Nah, setelah kita hilangkan known-nya menggunakan str yang seperti ini, active element, di sini dia itu yang muncul cuman elemen yang aktif saja, yaitu 579261 dan 0. Yang list atau slot kosongnya itu, yang none-nya itu tidak ditampilkan. Nah, di sini queue length-nya masih sama 8. Kemudian remove last itemnya 5 dan 7. Nah, di situ 5 dan 7 di kode awal, yang elemen 5 dan 7-nya itu berubah menjadi known dan known. Baru 9, baru 2, 6, 4, 1, 0. Dia known lagi sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita ubah, di sini untuk 5 dan 7-nya dihapus dan harusnya berubah menjadi known. Nah, di sini known itu sudah tidak ditampilkan. Dan tampil itu cuma 9, 2, 6, 4, 1, dan 0. Kemudian Q length-nya itu sama, yaitu 6. Antara yang masih ada known dan yang known-nya itu sudah dihilangkan atau disembunyikan. Oke, jadi di sini selain kita, sorry, nah jadi selain kita menggunakan cara yang ini, cara yang pertama ini, yang memakai list comprehension, di sini kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yang lebih terstruktur dengan menuliskan loop manual. Nah, apa mungkin kita ketikkan dulu kodenya. Oke, ini def str-nya masih sama, tidak usah diganti. Kemudian kita taruhkan result, kemudian kasih sama dengan, kemudian kita buat kurung-kurung awal seperti ini. Kemudian kita walk sama dengan self titik underscore front. Kemudian ini kasih spasi aja for in for in range self titik underscore data. Sorry, ini size. Kemudian result append str. Hmm, ini harusnya ada str. Oke, str self titik underscore data, kemudian walk sama dengan walk plus satu modulus len self titik underscore data. Kemudian return ini apa nih? Ini bukan seperti ini, yaitu harusnya plus, kemudian tanda gini, kemudian titik join result plus. Nah, seperti ini. Nah, jadi eh, untuk perbedaan utama mengenai cara kedua dan cara pertama dan cara kedua ini, untuk menghilangkan nonnya itu, yang pertama itu dari segi format hasil output. Nah, kalau yang cara pertama tadi, kita mengembalikan data yang masih berwujud list Python lengkap dengan kurung sikunya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan cara yang kedua ini kita akan menghasilkan output yang lebih bersih, yang elemen-elemennya itu langsung digabungkan menjadi string utuh, dipisahkan koma dan koma spasi tanpa tanda kurung siku dan diapit dengan tanda kurung sudut atau tanda kurang dari dan lebih dari untuk di depan dan di belakangnya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu dari segi keterbacaan kode dan sintaks. Nah, cara yang pertama itu dia ditulis sangat padat dan ringkas dalam satu baris. Nah, seperti yang kita sudah praktekkan tadi. Nah, kemudian untuk cara yang kedua ini dia itu ditulis secara tradisional dan eksplisit.
atau langkah per langkah menggunakan loop for biasa. Nah, sini kita bisa melihat jelas pembuatan penampung list, pointer, pembantu walk yang berjalan ke kanan, serta pembaruan pointer di setiap iterasi. Nah, kemudian di sini tadi juga di cara kedua ini kita membuat result yang baris kode ke-47 yang dimana dia itu untuk membuat sebuah list kosong bernama result yang bertindak sebagai wadah penampung elemen-elemen antrean yang aktif. Kemudian ada walk sama dengan self titik underscore front yang dimana dia itu untuk mendefinisikan variabel pointer walk dan memposisikannya di posisi depan antrean kita saat ini. Variabelnya ini dia akan berjalan menyusuri array dari posisi depan ke posisi belakang. Kemudian ada for in the range self titik underscore size yang dimana kode ini dia untuk melakukan perulangan for sebanyak ukuran data aktual antrian saat ini. Dengan begitu kita hanya memproses elemen aktif saja dan mengabaikan sisa slot memori yang kosong. Kemudian ada result append yang baris ke-51 dia itu untuk mengambil elemen antrian pada indeks fisik ke wall dari list internal yaitu self titik underscore data dan mengubahnya menjadi tipe data string menggunakan fungsi str lalu menambahkannya ke dalam list penampung result. Kemudian ada walk sama dengan walk plus 1% length of titik underscore data yang ini baris ke 52. Di mana ini dia itu untuk menggeser indeks walk ke kanan sebanyak satu langkah karena antrian kita sirkular atau melingkar. Nah, rumus modulus persen self titik underscore data itu dia memastikan bahwa ketika walk mencapai batas ujung list, indeksnya akan otomatis berputar kembali ke indeks 0. Nah, kemudian yang berikutnya itu uh ada return yang baris ke 53. Nah, yang dimana kode ini dia itu untuk menggabungkan seluruh elemen string di dalam list result menjadi satu string utuh menggunakan pembatas koma dan spasi. Lalu membungkus string hasil gabungan tersebut dengan tanda kurang dari di awal dan lebih dari di akhir. Sebelum akhirnya dikembalikan sebagai output. Mungkin langsung saja kita running untuk melihat kodenya. Melihat outputnya, sorry. Nah, di sini bisa dilihat untuk noun-nya itu juga sudah dihilangkan. Nah, bedanya di sini dia itu sudah tidak ada kurung siku seperti di kode awal maupun di kode eh, cara menghilangkan noun pakai cara pertama tadi yang menggunakan comprehension. Nah, bisa dilihat di sini awalnya itu 5792641 kemudian ada non dua kali. Nah, tapi di kode ini dia sudah disembunyikan atau dihilangkan. Yang dimana Q length-nya itu masih sama yaitu 8. Kemudian di situ remove loss itemnya 5, kemudian 7. Nah, di sini untuk 5 dan 7-nya itu juga sudah dikosongkan, tapi nonnya itu tidak ditampilkan. Nah, kemudian saat dicek lagi panjangnya itu sama dengan kode awal yaitu 6. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai menghilangkan non pada kode Python Q implementation. Mungkin langsung saja saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.